Dari apa yang telah saya catatkan kemarin, perilaku konsumen yang pertama ada teori kardinal. Teori kardinal menyatakan bahwa ya semakin tinggi tingkat konsumsi seseorang, semakin tinggi pula tingkat kepuasan yang diperoleh. Maksudnya, ketika kita memiliki pendapatan, kemudian digunakan untuk melakukan konsumsi, semakin banyak yang dikonsumsi, semakin tinggi tingkat kepuasan yang diperoleh. Contohnya, lek sampean duwe akeh, sampean tukokne kuwabeh, kepuasannya maksimal atau tidak? Maksimal ya. Jadi teori itu benar ya. Kemudian di teori yang kedua, ini teori perilaku konsumen yang dikemukakan oleh Hermann Hendrik Goosen. Makanya namanya hukum Goosen. Ada hukum Goosen 1 dan hukum Goosen 2. Hukum Goosen 1 menyatakan bahwa ini dalam ilmu ekonomi disebut sebagai the law of diminishing return, atau tingkat kepuasan yang semakin lama semakin menurun, bahkan bisa bernilai negatif. Di situ Pak Barkah kasih contoh 5 gelas atau 4 gelas. Misalnya habis olahraga, kalian habis muteri lapangan 4 kali atau 5 kali. Ketika minum di gelas yang pertama rasanya seperti apa? Mantap, seger gitu ya. Di gelas yang kedua masih seger. Di gelas yang ketiga belendangen. Di gelas yang keempat mukok, mutah ya. Itu yang dikatakan bahwa ternyata teori dari kardinal disempurnakan oleh teori Goosen, bahwa semakin tinggi barang yang dikonsumsi, kepuasan totalnya bertambah, tapi kepuasan marginalnya berkurang, bahkan bisa bernilai negatif. Tambahan kepuasan itulah yang dikatakan sebagai kepuasan marginal. Tetapi kalau terus-menerus dipenuhi, kepuasan totalnya bertambah, tapi kepuasan marginal berkurang, bahkan bernilai negatif. Bernilai negatif dicontohkan pada gelas yang ke-4, wis belendangen. Demikian juga dengan konsumsi, misalnya sepeda motor kalian baru. Rasanya memang enak ya, apa pede ngono. Tapi ganteng. Tapi setelah dipakai setiap hari biasa. Lama-lama juga bosen. Iya, bosen, makanya jenenge hukum bosen. Hukum Goosen, bukan hukum bosen. Di teori hukum Goosen kedua menyatakan bahwa ketika seseorang memiliki pendapatan, mereka cenderung akan membuat atau mengkonsumsi barang sampai pada rupiah terakhir. Contoh nih, sampai disangoni piro mesti enak sing ditabung juarang banget. Disangoni 20.000 entek, 30.000 entek, 50.000 ya entek. Berarti benar ya teorinya ya, hukum Goosen 2 ya. Semuanya benar. Kalau di teori ordinal itu menyatakan bahwa ada keinginan ketika memiliki pendapatan digunakan untuk mengkonsumsi 2 macam barang. Di situ dicontohkan mengkonsumsi memiliki uang sekian puluh ribu digunakan untuk mengkonsumsi 2 macam barang, yaitu apel dan mangga. Ya di situ kepuasan total dicapai ketika kita bisa melakukan diversifikasi untuk membeli 2 macam barang atau bahkan beberapa macam barang. Itulah kenapa setelah perilaku konsumen bahwa hidup itu sebenarnya sederhana. Yang membuat tidak sederhana adalah kita sendiri. Perilaku konsumen ada perilaku yang rasional dan yang tidak rasional.
Contoh dari perilaku yang rasional adalah bahwa membeli sesuatu itu sesuai kebutuhan atau sesuai keinginan? Sesuai kebutuhan. Kemudian apalagi contoh dari perilaku yang rasional? Di buku ada, didelok. Apa? Perilaku konsumen yang rasional sudah saya contohkan, membeli sesuai kebutuhan. Hah? Membeli barang dengan mudah.